Oke, saya mulai dengan penjelasan awal dan di file ada apa yang disebut sebagai kepemimpinan struktural dan keilmuan di perguruan tinggi. Ya. Jadi sebagai refreshing, mungkin sudah ada di pelajaran ya. Mengapa perguruan tinggi membutuhkan kepemimpinan? Dan kita melihat ada dua jenis kepemimpinan. Dan nanti saya akan mencoba untuk melontarkan hasil pengamatan dan apa yang disebut sebagai semacam ya ketidakseimbangan antara kedua jenis kepemimpinan ini. Udah nanti kita diskusikan. Oke, yang pertama memang perguruan tinggi itu identik dengan apa yang kita sebut sebagai makhluk hidup yang bisa tumbuh, stagnan atau mati. Jadi ada semacam siklus hidup dan posisi perguruan tinggi yang kalau kita cermati itu sebuah perguruan tinggi itu seperti manusia atau makhluk hidup itu bisa berada dalam fase pertumbuhan yang terus akan tumbuh ya, atau mungkin sudah berada pada puncak apa yang kita sebut sebagai keemasan atau puncak kejayaan dan kemudian akan menurun. Ini bisa dilihat di sini di mana tempatnya berada. Nah, ini tergantung pada assessment atau dengan kita sendiri. Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian sebagai refreshing lagi, siapa yang disebut sebagai leader yang mampu meningkatkan kinerja perguruan tinggi supaya jangan sampai turun. Nah, ini yang pendekatan yang kita pergunakan adalah ada yang pertama adalah kepemimpinan struktural, yaitu dekan dan rektor sebagai pimpinan utama. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan ilmu yang kita sebut sebagai scientist leaders. Ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama mengenai mengapa sudah menggunakan model ini ya. Karena tadi, ketika kita melihat kembali pada model yang ada di sini, itu bahwa kinerja perguruan tinggi itu ditentukan oleh dosen. Ini. Karena apa? Publikasi ilmiah, dana riset, kuliah yang menarik itu menjadi semacam dasar untuk melakukan peningkatan perguruan tinggi atau efek dari perguruan tinggi di masyarakat. Termasuk tentunya terkait juga dengan apa yang kita sebut sebagai pengabdian pada masyarakat. Tapi intinya kegiatan-kegiatan dosen lah yang menjadi tulang punggung untuk kinerja perguruan tinggi. Nah, ini yang menarik. Para dosen membutuhkan apa yang disebut sebagai kepemimpinan yang suportif. Dan apa artinya ini? Tadi, para dosen membutuhkan apa yang kita sebut sebagai pemimpin lain, yaitu para dekan atau dalam konteks perguruan tinggi, rektor yang mensupport pekerjaan sebagai dosen. Dan model ini serupa dengan apa yang ada di rumah sakit, lembaga konsultan, dan di lembaga penelitian. Oke, yang pertama kita lihat pemimpin struktural, dan itu kalau kita cermati adalah dekan dan rektor yang memimpin satu sistem struktural untuk mendukung dosen. Nah, ini gambar di bawah itu yang ada seperti apa panah itu menunjukkan sistem yang harus dipimpin oleh dekan atau rektor, yang kalau kita perbesar seperti ini. Jadi mereka harus menjadi pemimpin yang kompeten untuk sebuah struktur yang solid dalam rangka mendukung para dosen. Ini. Nah, sehingga sifat atau perilaku dekan yang suportif itu bersama-sama dengan seluruh anggota sistem pendukung itu mereka bersifat seperti ini ya. Yang pertama, mendukung kebutuhan dosen lain. Misalnya tempat kerja yang baik, pelatihan, pendidikan lebih lanjut dan sebagainya. Yang kedua, nanti secara personal ramah memberikan informasi mengenai kesempatan bagi dosen untuk berkembang dan mendorong para dosen untuk maju. Ketiga, memahami dan mempunyai empati pada masalah-masalah yang dihadapi para dosen yang bekerja. Keempat, mendukung karir para dosen terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, dan juga mungkin kekerabatan atau klik mungkin. Ya. 5, ini dapat dipercaya dia sebagai seorang pemimpin itu mempunyai apa yang kita sebut sebagai kepribadian yang bisa dipercaya oleh dosen lain. Ya. Kemudian juga termasuk bagaimana memimpin perekrutan yang tidak KKN. Nah, ini adalah contoh dari perilaku atau sifat dekan yang suportif, dan inilah yang menarik bahwa kinerja dekan juga diukur dari kinerja para dosen yang dia dukung, tapi juga sekaligus dia pimpin secara struktural. Nah, yang kedua adalah kelompok pemimpin keilmuan, di mana kita sebut sebagai scientist leader. Mereka adalah para dosen yang mendidik mahasiswa, mengembangkan ilmu pengetahuan, dihormati peers-nya, dan juga mempunyai pengikut atau followers di bidang ilmunya. Nah, mereka mungkin memimpin program studi, pendidikan, laboratorium, studio, pusat-pusat, dan juga unit penelitian
dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Nah, di sini mungkin Pak Wisnu adalah bagian dari scientist leader di sini, ya. Dan kekuatan atau engine atau powerhouse perguruan tinggi itu sebenarnya terletak di orang-orang ini. Dia yang menarik, yang memberikan motivasi, menggerakkan supaya ada semacam kinerja yang meningkat dalam konteks pengembangan ilmu. Nah, inilah, jadi konsep ini adalah suatu konsep yang menarik, karena scientific leader, dia tidak bisa seperti seenaknya ya, jadi dia harus tunduk pada sistem birokrasi, termasuk keuangannya. Jadi tugas dan fungsinya lebih pada manajemen keilmuan, dan memimpin anggota dengan bidang ilmu yang sama. Inilah yang menarik, bahwa dia pemimpin pada bidang ilmunya, tapi tetap harus mengikuti apa-apa atau birokrasi yang memang harus menjadi semacam pegangan untuk bekerja. Tidak bisa dalam tanda kutip tadi seenaknya sendiri. Ya. Nah, inilah jadi kinerja dosen itu yang akan dihasilkan oleh scientist leader ini, ya. Dan ini sangat mempengaruhi apa yang kita sebut sebagai reputasi akademik perguruan tinggi. Nah, ini kemudian pengamatan ini yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat rektor dan dekan di berbagai perguruan tinggi itu masih belum optimal perannya untuk berfungsi sebagai supportive leader. Dan kita lihat di Indonesia itu dekan atau rektor itu dapat terpilih karena kelompoknya yang dapat berasal dari suku, putra daerah, agama, afiliasi politik, klik, ras, dan sebagainya. Dan konsep supportive leader ini masih belum menjadi penekanan, ya, sehingga sering terjadi dalam konteks di beberapa kasus ya, itu suasana akademik dalam lembaga pendidikan tinggi menurun dan menjadi minimalis. Jadi, dan inilah yang kita khawatirkan terjadi semacam kotak-kotak politik dalam perguruan tinggi kalau kita gagal menghidupkan apa yang disebut sebagai suasana atau atmosfer akademik. Kemudian di berbagai perguruan tinggi yang kami lihat adalah tidak dikenal apa yang disebut sebagai pemimpin keilmuan. Ini satu istilah yang sangat-sangat asing gitu ya. Jadi tetap yang jadi pemimpin itu seperti hanya struktural ya. Nah, dan fasilitas ataupun kekuasaan itu banyak berada pada pemimpin yang struktural ya, yang dapat ditunjuk secara politik tadi. Nah, inilah ada satu ketidakseimbangan di mana untuk menjadi pemimpin struktural itu sangat banyak atau ketat persaingannya, tapi untuk keilmuan itu kurang. Apa akibatnya? Nah, ini yang kita khawatirkan, para dosen itu bisa tercerai-berai. Tercatat sebagai dosen perguruan tinggi, tapi mungkin tidak pas hatinya itu tidak di perguruan tinggi yang bersangkutan, atau dia kerja di luar, tapi juga tidak mau dianggap sebagai bukan dosen perguruan tinggi yang bersangkutan nih. Jadi ini ada semacam ada persatuan tadi. Ya. Akibatnya apa? Kinerja bisa turun tadi, karena kinerjanya diukur dari apa-apa yang disebut sebagai indikator akademik. Ya. Dan paling celaka kalau kemudian perguruan tinggi itu mengalami penurunan secara terus-menerus. Jadi turun tanpa terasa, dan suatu titik itu akan sulit untuk diangkat kembali. Dan inilah yang menjadi satu kekhawatiran yang luar biasa. Oke, nah dari inilah, jadi refreshing ini selama 10 menit ini saya akan minta tanggapan dari pertama Pak Heru dari Wadik 3 FIB UGM untuk melihat model ini, dan nanti Pak Wisnu untuk menanggapinya. Nah, monggo Pak Heru, kita persilakan, dan nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang berasal dari para peserta. Ya, silakan Pak Heru.